sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Putri Asti Meilani dan juga rekan saya. Puji ilahi. Di sini kita akan menjelaskan tentang power transfer mekanik, indirect power transfer device, terutama pada gears. Pada slide ini kita akan membahas mekanisme transfer daya pada sistem mekanik, khususnya pada robot atau mesin. Intinya, power transfer mekanik adalah proses penyaluran energi dari sumber tenaga, yaitu motor, ke sistem mekanik agar robot atau mesin dapat bergerak. Tujuan utamanya adalah memastikan daya tersalurkan secara efisien, dapat juga dikontrol kecepatannya, torsi arah, dan juga bentuk gerak. Komponen dalam sistem ini membentuk menjaga kestabilan presisi serta performa gerak. Yang selanjutnya yaitu diperkenalkan perangkat power transfer tidak langsung, yaitu belt, chain, kabel, friction drive, dan juga gears. Kenapa disebut tidak langsung? Karena sumber tenaga tidak terhubung langsung ke beban. Terus dihubungkannya melalui komponen transmisi. Prinsipnya memungkinkan fleksibilitas posisi komponen, meredam getaran, serta memudahkan desain mesin. Di sini ada gears, yaitu sebagai komponen yang sangat penting dalam sistem mekanik. Gear juga mampu mentransfer daya antar poros dan juga memodifikasi parameter gerak. Gear juga dapat mengubah kecepatan rotasi, arah putaran, orientasi sudut rotasi, serta memperbesar atau memperkecil torsi. Selain itu juga, gear dapat mengubah gerak rotasi menjadi linear, serta menggeser posisi sumber rotasi, sehingga fleksibilitas diterapkan dalam berbagai mesin. Di sini ada klasifikasi gear berdasarkan posisi gear. Yang pertama ada external gear, yang memiliki gigi di bagian luar lingkaran, sehingga ketika berpasangan akan menghasilkan arah putaran yang berlawanan. Yang selanjutnya ada internal gear, sebaliknya internal gear itu memiliki gigi di bagian dalam lingkaran, sehingga arah putaran seporos juga cenderung sama. Klasifikasi ini menentukan arah rotasi outputnya nanti. Selanjutnya ada rack gear sama spur gear. Rack gear itu jenis roda gigi yang memiliki bentuk memanjang seperti rel, dan juga komponen ini biasanya berpasangan dengan gigi yang berbentuk disk, dan fungsinya yaitu mengubah dari gerak rotasi menjadi gerak linear ataupun sebaliknya. Untuk rack gears ini biasa digunakan di kemudi mobil, mesin CNC, serta mekanisme lifting yang membutuhkan perpindahan posisinya secara presisi. Yang selanjutnya ada spur gear. Untuk spur gear yaitu gear yang paling umum digunakan. Gigi pada spur gear tersusun lurus dan juga sejajar dengan poros putarnya. Keunggulan untuk spur gear ini yaitu konstruksinya sederhana, efisiensinya sangat tinggi, dan juga mudah dibuat. Sehingga spur gear ini cocok untuk transmisi kecepatan menengah hingga tinggi. Namun kontak giginya terjadi secara mendadak, jadi gear ini menghasilkan suaranya yang cukup bising. Yang selanjutnya yaitu ada helical gear dan juga herringbone gear. Nah, untuk helical gears ini memiliki gigi yang tersusun miring terhadap sumbu porosnya. Sudut kemiringan ini yang membuat kontak antar gigi terjadi secara bertahap, bukan mendadak seperti spur gear sebelumnya. Terus dampaknya adalah gerakannya menjadi halus daripada sebelumnya, dan juga tingkat kebisingannya sangat kurang daripada yang sebelumnya juga. Lalu ada gear ini juga biasanya digunakan pada gearbox kendaraan, terus mesin industri, serta aplikasi yang berkecepatan tinggi. Selanjutnya ada herringbone gear. Bentuknya itu kombinasi antara dua helical gear dengan orientasi miring berlawan sehingga membentuk pola menyerupai tulang ikan. Kelebihan utama dari herringbone gear ini adalah ia menghilangkan gaya axial tools, yaitu dorongan samping yang biasanya muncul pada helical gear akibat kemiringan gigi.
Referensinya digunakan pada sistem transmisi daya besar seperti mesin, mesin kapal, turbin industri, dan karena kemampuannya mentransmisikan torsi tinggi secara stabil tanpa getaran berlebih. Yang selanjutnya ada klasifikasi gear, yaitu bevel gear sama phase gear. Kedua tipe ini umumnya digunakan pada sistem yang membutuhkan perubahan arah gerak antar poros. Pertama, di sini ada bevel gear. Bentuknya seperti kerucut dengan gigi yang mengarah keluar pada sisi miring. Bevel gear ini digunakan untuk mengubah arah rotasi hingga 90 derajat. Sangat umum ditemukan pada diferensi mobil, mesin perkakas, dan transmisi sudut. Untuk bevel gears ini juga selain mengubah arah bevel gear juga mampu menyesuaikan kecepatan dan torsi ketika digunakan dalam konfigurasi yang berbeda ukuran. Di sebelah kanan ada face gear yang memiliki gigi pada permukaan bidang datar. Bukan di sisi melingkar ya, tapi di bidang datarnya. Nah, untuk face gear bekerja dengan pasangan spur atau bevel gear untuk menghasilkan transmisi dari poros horizontal ke poros tegak lurus. Nah, keunggulan dari face gear ini yaitu konstruksinya lebih ringkas, terus tingkat kebisingannya juga rendah, serta uh, presisinya sangat tinggi. Nah, tipe gear ini digunakan pada sistem robotik, aktuator presisi, dan juga mekanisme reduksi sudut di industri yang membutuhkan dimensi yang kompak. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Puji. Terima kasih Teh Putri. Baik, saya akan melanjutkan presentasi tentang klasifikasi gear yang berdasarkan bentuk dan arah gigi. Di mana pertama dari sisi kiri terdapat worm gear, di mana jenis gear ini terdiri dari worm yang bentuknya menyerupai ulir sekrup dan work wheel yang berbentuk roda gigi biasa. Perpaduan keduanya menghasilkan reduksi kecepatan yang sangat besar dalam dimensi yang kompak. Sudut kerja antara worm dan worm wheel biasanya tegak lurus sehingga dapat mengubah arah gerak poros secara efektif. Selain itu, worm gear memiliki sifat self-looking. Artinya putaran tidak bisa kembali ke motor ketika diberi beban balik, sehingga sangat aman digunakan pada mekanisme seperti lift, conveyor, dan hoist industri. Kemudian gear di sisi kanan terdapat namanya pinion gear, yaitu istilah untuk gear terkecil dalam pasangan roda gigi. Pinion gear ini berfungsi sebagai penggerak utama yang transfer tenaga ke gear yang lebih besar. Jadi saat digunakan dalam kombinasi dengan spur gear atau rack gear, pinion berperan penting dalam menentukan rasio kecepatan dan torsi. Karena ukuran pinion ini kecil, jadi ideal untuk sistem presisi di robotik, otomotif, dan mesin otomatis. Kemudian ada worm gear, di mana salah satu jenis transmisi yang menggunakan mekanisme ulir untuk mentransfer daya pada bagian atas terlihat komponen yang disebut worm, di mana bentuknya menyerupai baut dengan alur spiral yang berfungsi seperti skrup. Komponen ini berinteraksi dengan worm wheel atau roda gigi yang terdapat di bagian bawah gambar. Nah, ilustrasi ini menunjukkan bagaimana aliran oli atau flow of oil disalurkan ke area kontrak antara worm dan worm wheel. Hal ini penting karena gesekan pada sistem worm gear cenderung tinggi akibat geseran melintang, sehingga pelumasan sangat diperlukan untuk mengurangi panas, untuk menghindari kausan serta menjaga efisiensi transmisi. Nah, terlihat juga area oil pocket atau kantong oli yang berfungsi sebagai penampung untuk memastikan pelumasan berada tepat pada titik gesekan.
Beberapa desain worm gear juga dilengkapi dengan hidrostatic bearing yang membantu menahan beban radial agar kerja sistem tetap stabil dan presisi. Keunggulan utama dari worm gear ini adalah kemampuan reduksi putaran yang sangat besar dalam ukuran mekanik yang ringkas, serta sifat self-locking yang bisa mencegah putaran balik ketika beban bekerja berlawanan arah. Jadi itu sebabnya worm gear banyak digunakan pada mesin pengangkat beban, sistem keamanan mekanik, dan transmisi yang membutuhkan torsi besar namun kecepatan poros rendah. Selanjutnya ada rumus umum gear ratio, yaitu di mana hubungan matematis antara kecepatan putaran dan jumlah gigi pada roda gigi yang saling berinteraksi. Konsep dasarnya adalah ketika dua gear saling berpasangan, jumlah gigi dan kecepatan putaran harus menyesuaikan agar transfer daya terjadi secara konsisten tanpa slip. Rumus pertama menunjukkan bahwa RPMA dikali jumlah gigi A harus sama dengan RPMB dikali jumlah gigi B. Artinya, jika gear A memiliki gigi lebih sedikit dan diputar dengan kecepatan tinggi, maka gear B yang memiliki gigi lebih banyak akan berputar lebih lambat, tetapi menghasilkan torsi yang lebih besar. Sebaliknya, firing gear dengan gigi kecil pada output akan meningkatkan kecepatan torsi. Lalu, rumus tersebut dapat diekspresikan dalam bentuk jari-jari karena jumlah gigi umumnya sebanding dengan diameter gear. Perbandingan kecepatan rotasi dapat dituliskan sebagai perbandingan jari-jari gear A dan gear B, sehingga omega A dikali RA atau jari-jari A sama dengan omega B dikali jari-jari B atau RB. Jadi semakin besar jari-jari gear, semakin lambat putarannya, namun torsi meningkat. Nah, pada bagian bawah slide ditampilkan rasio kecepatan, di mana bentuk ini mempertegas bahwa kecepatan sudut gear A dibanding gear B sebanding terbalik dengan perbandingan jari-jari gear masing-masing. Konsep ini penting dalam desain gearbox karena dengan memiliki ukuran gear yang tepat, kita dapat mengatur akselerasi, kecepatan maupun torsi secara presisi. Nah, ini kemudian ada contoh soal di mana transmisi gear mundur, di mana soalnya yaitu ada gambar kerja gigi mundur pada transmisi otomotif jika mesin pemutar sub A dengan omega A sama dengan 40 radian per second. Jika diketahui jari-jari dari setiap gear adalah sebagai berikut, di mana RG-nya atau jari-jari G-nya sama dengan 80 mm, kemudian jari-jari C sama dengan jari-jari D sama dengan 40 mm. Lalu jari-jari E sama dengan jari-jari H sama dengan 50 mm. Dan jari-jari F atau RF sama dengan 70 mm. Di sini kita menghitung kecepatan sudut dari drive shaft atau omega B. Baik, saya akan menjawab tentang soal gambar kerja gigi mundur tadi, di mana diketahui omega A dengan 40 radian per second, poros A dengan jari-jari milimeter, RG sama dengan 80 mm, RC 40 mm, RD 40 mm, RE sama dengan 50 mm, RF sama dengan 70 mm, RH sama dengan 50 mm. Di mana susunan mekanismenya atau alur putarannya H yang terdapat gear B terhubung
C, di mana poros X juga terhubung ke D. Lalu D terhubung ke gear E, poros Y juga terhubung ke F. Kemudian F terhubung ke gear H, di mana gear H eh, poros B. Jadi C dan D koaksial pada poros X, C dan F koaksial pada poros Y. Prinsipnya pada mesh 2 gear kecepatan linear di titik kontak sama kecepatan linear di titik kontak sama, di mana omega 1 dikali R1 sama dengan omega 2 dikali R2 dan arahnya akan berlawanan. Di sini ada relasi antara poros A dan poros X, di mana gear G terhubung ke gear C. Sehingga rumusnya untuk mencari omega X yaitu omega A dikali RG sama dengan omega F dikali RC. Karena kita mencari omega X-nya, sehingga kita pindah ruas, sehingga menjadi rumusnya omega X sama dengan omega A dikali RG per RC. Kemudian kita masukkan nilai yang tadi diketahui, di mana omega X sama dengan 40, omega A-nya 40, dan RG-nya 80 per 40 sama dengan 40 dibagi 2 sama dengan 40 radian per second. Jadi omega X di sini sama dengan 80 radian per second, karena satu kali mesh atau poros X berlawanan arah. Secara tanda omega X sama dengan negatif 80 radian per second jika omega A sama dengan plus 40. Kemudian relasi antara poros X dan poros Y, di mana gear D terhubung ke gear E. Rumusnya yaitu omega X dikali RD sama dengan omega Y dikali RE. Karena di sini kita akan mencari omega Y-nya, jadi rumus yang barusan dipindah ruas, sehingga omega Y sama dengan omega X dikali RD per RE. Jadi omega Y sama dengan 80, karena omega X-nya tadi dihasilkan 80 radian per second dikali 40 per 50 sama dengan 80 dikali 0,8 sama dengan 64 radian per second. Jadi mesh kedua arahnya berbalik lagi. Jadi jika omega X negatif 80, maka omega Y sama dengan plus 64 radian per second. Relasi antara poros Y dan poros B, di mana ada gear F yang terhubung ke gear H. Omega Y dikali RF sama dengan omega B dikali RH. Nah, di sini kita akan mencari omega B-nya dan rumus yang barusan dipindah ruas, sehingga omega B sama dengan omega Y dikali RF per RH. Dengan omega B sama dengan 64, di mana omega Y-nya 64, sedangkan 70 per 50. 64 dikali 70 per 50 sama dengan 64 dikali 1,4 sama dengan 89,6 radian per second. Jadi mesh ketiganya arah berbalik sekali lagi, sehingga arah akhir poros B berlawanan dengan poros Y dengan penelusuran tanda dari awal. Sehingga omega A sama dengan plus 40, lalu omega X-nya negatif 80, lalu omega Y-nya plus 64, kemudian mutarkan omega B negatif
negatif 89,6 radian per second. Jadi kecepatan sudut poros B atau magnitudenya yaitu 89,6 radian per second dengan tanda arah relatif terhadap arah omega A, di mana omega B sama dengan negatif 89,6 radian per second. Nah, negatif di sini menunjukkan perputaran berlawanan terhadap arah putaran poros A. Baik, Mungkin silakan Bu. baik sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.